Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa Dwi Kartika dari kelas TU 8B NRP 50 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa progres yang sudah saya dapatkan dan saya lakukan pada pengerjaan tugas akhir dari D4 Program Studi Teknik Otomasi di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pembahasan tersebut akan dimulai mengenai latar belakang pengerjaan tugas ini, mulai dari tujuan dan rumusan masalah, serta batasan-batasan masalah. Kemudian dilanjutkan dengan upgrade progress, yaitu mulai dari pengujian hardware, software, dan juga pengujian sistem, sampai di tahap progress. Lalu akan ada pembahasan mengenai progres lanjutan tentang apa yang akan saya lakukan setelah sidang progres ini sampai hingga tahap akhir masa tugas akhir di D4 Teknik Otomasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya ini. Untuk itu lebih lengkapnya akan saya bahas setelah ini. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai progres yang sudah saya dapatkan dan saya lakukan, sedikit merefresh tentang judul dari topik tugas akhir saya adalah berjudul Rancang Bangun Sistem Deteksi dan Peringatan Kecepatan Kendaraan menggunakan metode MTCNN. Pembahasan pertama adalah mengenai latar belakang. Pada latar belakang terdapat rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah bagaimana sebuah sistem deteksi objek kendaraan bermotor menggunakan metode MTCNN atau Multitask Cascaded Convolutional Neural Network. Yang kedua, bagaimana sistem konversi kecepatan dari hasil deteksi objek kendaraan menggunakan perhitungan RAI atau Region of Interest. Dan yang ketiga adalah bagaimana sistem integrasi yang dihasilkan pada output running text dan alarm apabila terdeteksi objek kendaraan dan kecepatan objek tersebut. Yang berikutnya terdapat batasan masalah, yaitu ada 6. Yang pertama adalah deteksi objek menggunakan metode MTCNN serta perhitungan ROI. Yang kedua adalah posisi kamera diam dengan latar belakang yang tidak berubah. Yang ketiga, pergerakan kendaraan dalam satu arah dan tidak saling menyalip. Kemudian deteksi dapat dilakukan pada kondisi cahaya yang cukup baik. Lalu deteksi kendaraan dilakukan pada mobil dan motor, dan kendaraan hanya dapat terdeteksi ketika melalui area ROI. Setelah itu kita akan memasuki dalam tahap progres, kegiatan progres sampai saat ini, apa saja yang sudah saya lakukan. Yang pertama adalah yang pastinya kita akan melakukan proses labeling. Di sini sudah tertampak proses labeling dari dataset objek yang saya siapkan. Objeknya terdiri dari 2 kelas, yaitu motor dan mobil, dan proses ini adalah proses melabeli dari objek-objek tersebut agar dapat nantinya bobot dari label-label tersebut akan diproses melalui proses training menggunakan arsitektur atau metode dari MTCNN. Terdapat 105.000 dataset total gambar dengan 22.000 dataset motor dan sekitar 250.000 dataset mobil, karena dalam satu gambar ada beberapa label motor dan mobil. Dataset tersebut diupload pada OneDrive untuk nantinya akan diproses. Di sini saya menggunakan layanan Google Colabs dalam proses training. Berikut merupakan proses training dari training dataset dari metode MTCNN, mulai dari mendownload label gambar, terus kemudian mendownload gambar itu sendiri. Label dan gambar itu akan di-download terpisah.
kemudian dikompres dan unkompres, lalu memasuki proses training dengan 3 kali proses sesuai dengan arsitektur MTCNN. Jadi memang MTCNN ini memiliki sesuai dengan judulnya multi-task cascaded atau multi jaringan atau training 3 kali. Jadi di sini terdapat 3 kali sesuai arsitekturnya, yaitu PNet dengan merubah size input dataset menjadi 12 kali 12 pixel, kemudian RNet dengan size input dataset itu dirubah menjadi 24 kali 24 pixel, dan ONNet yaitu merubah dataset dengan size input 48 kali 48 pixel. Angka tersebut terdapat pada paper atau memang arsitektur yang sudah ditetapkan pada metode ini yang dilakukan pada proses training data. Proses training ini dilakukan dengan epoch yang cukup banyak, di mana perhitungan epochnya pun untuk setiap networknya itu berbeda-beda. Pada PNet sendiri terdapat 200 epoch, sedangkan pada RNet sendiri terdapat 300 epoch, dan pada ONNet terdapat 100 epoch. Yang mana nanti hasilnya pun akan menghasilkan sebuah bobot yang akan dijalankan dalam proses object tracking. Karena bentuk hasil training dari bobot MTCNN ini sudah menggunakan framework dari TensorFlow, maka di sini sudah terdapat program yang sudah saya buat, di mana program tersebut untuk menjalankan perintah tracking atau object tracking, yang mana object tracking ini saya menggunakan sampel video CCTV dari jalan raya, dan proses ini mencakup proses untuk tracking dari objek atau 2 kelas mobil motor yang terdeteksi pada video CCTV tersebut, yang nantinya akan diterapkan pada kamera di lingkungan kampus. Dengan sampel video keadaan ini tertampak di sini beberapa kondisi jalan raya, mulai dari yang kondisi menjalankan perintah tersebut dan ramai, dan sudah terlihat dalam sistem dengan menggunakan hasil training dataset tadi dan arsitektur metode MTCNN mampu untuk mendeteksi keadaan video tersebut, bahwa objek yang terlewat adalah berjenis motor mau mobil berdasarkan hasil label dari dataset yang sudah dibuat. Dan secara otomatis motor dan mobil tersebut terhitung masing-masingnya, sehingga akan memudahkan ketika proses deteksi kecepatan nantinya pada saat real time. Setelah pembahasan mengenai progres dari software, berikut adalah progres yang sudah saya lakukan pada tahap hardware, yaitu melakukan konfigurasi dari running text atau modul panel LED P10 dengan relay menggunakan program Arduino dengan koneksi ESP8266. Di sini sudah terdapat beberapa perintah ya, mulai dari script yang akan nanti di-print pada LED dengan penomoran itu agar mempermudah untuk mengatur apa yang akan kita tulis nantinya pada saat real time ketika dijalankan di kampus.
Proses ini seperti biasa karena menggunakan ESP8266 kita akan menyambungkan melalui WiFi, dan di sini saya menggunakan layanan dari Postman untuk mengakses script atau perintah apa yang akan saya tampilkan pada LED panel P10 nantinya. Dalam link ini akan didapatkan dari program Arduino tersebut yang sudah kita buat. Ini merupakan IP address yang dapat kita akses melalui baik bisa melalui Postman maupun web server. Dan link ini juga berfungsi untuk mengatur aktif tidaknya relay. Jadi kita akan memberikan komen 1 atau 0, dan relay juga akan nyala otomatis sesuai dengan perintah yang dilakukan. Ketika saya ketik 1, maka relay akan nyala, dan ketik 0 maka relay akan mati. Begitupun dengan perintah berikutnya pada teks apa yang akan di-print pada LED. Ya, berikut merupakan progres sementara dalam konfigurasi dan aktivasi pengujian running text atau panel P10 dan relay. Tahap terakhir yang akan saya sampaikan pada video persiapan sidang progres ini adalah mengenai rencana pengujian lanjutan setelah sidang progres dilakukan. Yang pertama ada pengujian sistem deteksi kecepatan. Yang kedua ada pengujian keseluruhan hardware yang terintegrasi sistem. Dan yang ketiga adalah pengujian sensor ping sebagai kalibrasi hasil pengujian sistem deteksi dengan image processing. Demikian progres yang sudah saya lakukan dan saya dapatkan pada tahap ini, baik itu dari segi hardware maupun software, dan juga dari segi sistem. Besar harapan saya mendapatkan feedback maupun saran dari Bapak Ibu dosen penguji dan pembimbing demi kelancaran pengerjaan tugas akhir saya ke depannya. Untuk itu, terima kasih sudah melihat perkembangan progres saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pembuatan video ini maupun progres dalam tahap ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.